Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 2, kisah sholatnya orang-orang saleh. Kisah ke-1, dikisahkan tentang Syekh Abdul Wahid rahmatullahi alaih, seorang ahli tasawuf yang masyhur. Dia berkata, suatu hari rasa kantuk menyerangku luar biasa, sehingga aku meninggalkan wirid-wirid dan zikir-zikirku malam itu. Aku bermimpi berjumpa dengan seorang gadis cantik jelita berpakaian sutra hijau. Sekujur tubuh wanita itu hingga sepatunya sibuk membaca tasbih. Gadis itu berkata, milikilah aku mengingatkan engkau. Kemudian ia membaca beberapa bait syair kerinduan. Setelah terbangun dari mimpiku, aku bersumpah tidak akan tidur malam hari. Diriwayatkan selama 40 tahun dia sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Dari kitab Nazatul Majlis. Kisah kedua, Syekh Mazhar Sa'di rahmatullahi alaih, seorang ulama selama 60 tahun menangis karena cinta dan rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu malam ia bermimpi melihat sebuah sungai mengalir penuh kasturi. Di setiap sisinya berderet pohon-pohon mutiara beranting emas. Dan beberapa orang gadis belia yang sibuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bertanya kepada mereka, siapakah kalian? Gadis-gadis itu menjawab dengan membaca dua bait syair yang lebih kurang bermaksud, kami diciptakan oleh Tuhan manusia seluruh alam, yaitu Tuhan Nabi Muhammad SAW, untuk orang yang berdiri di hadapan Allah sepanjang malam, serta selalu memunajat kepada Tuhan semesta alam. Kisah ketiga, Syekh Abu Bakar dari rahmatullahi alaih berkata, ada seorang hamba muda yang tinggal bersamaku suatu hari, yaitu di siang hari ia berpuasa dan malam hari ia bertahajud. Suatu hari ia mendatangiku dan bercerita, semalam aku tertidur dan aku bermimpi melihat dinding mihrab telah terbelah dan keluar darinya beberapa gadis yang cantik jelita. Namun salah seorang di antara mereka ada beberapa gadis cantik jelita yang amat buruk rupanya. Aku bertanya kepada mereka, siapa kalian? Siapakah yang bermuka buruk itu? Mereka menjawab, kami adalah malam-malammu yang dahulu yang penuh dengan ibadah. Dan yang buruk itu adalah malammu yang sekarang yang habis untuk tidur. Dari kitab Nazar Masjid. Kisah keempat, seorang saya berkata, suatu malam kantuk yang luar biasa menyerangku sehingga mataku sulit terbuka. Aku bermimpi melihat seorang gadis yang cantik rupawan. Belum pernah aku melihat gadis secantik itu seumur hidupku. Aku juga mencium semerbak harumnya dan belum pernah mencium bau seharum itu. Gadis itu memberiku selai kertas berisi 3 bait syair yang kurang lebih artinya, engkau sibukkan dirimu dengan kelezatan kantukmu, sehingga engkau lalaikan istana-istana surga itu, yang di dalamnya kau akan kekal dan akan hidup selalu. Bangunlah engkau segera dari kantukmu, bacalah Al-Quran dalam tahajudmu, itu lebih baik daripada engkau tidur selalu. Syekh itu berkata, setelah mimpi itu setiap aku diserang kantuk, aku teringat syair tersebut dan kantukku lenyap seketika. Kisah kelima, Syekh Attar rahmatullahi berkata, suatu hari aku pergi ke pasar dan ada seorang hamba sahaya wanita yang sedang dijual sambil diberitakan bahwa hamba itu gila. Lantas aku membelinya seharga 7 dinar dan membawa wanita itu ke rumah. Ketika lewat tengah malam kulihat wanita itu bangun lalu berwudu dan sholat.
dalam sholatnya ia menangis, yaitu menangis terus-menerus sehingga aku mengira ia akan mati. Selesai sholat, ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, "Wahai Tuhan yang kusembah, demi cintamu kepadaku, kasihanilah aku." Mendengar ucapan itu, aku berkata kepadanya, "Jangan berkata seperti itu, tapi berkatalah, demi cintaku kepadamu." Mendengar ucapanku, ia terkejut dan marah. Ia berkata, "Demi zat Allah, seandainya bukan karena cintanya kepadaku, tidak mungkin dia merindukan, yaitu tidak mungkin dia menidurkanmu dengan nyenyak dan memberdirikan aku seperti ini." Setelah berkata demikian, ia tersungkur sambil membaca beberapa bait syair yang isinya kegelisahan makin nyata, kalbu kian membara, kesabaran kian sirna, berdinang-dinang air mata. Bagaimana seseorang akan bahagia sementara telah tenggelam hatinya dalam kegelapan, dalam kegalauan, kerinduan dan cinta. Ya Allah, jikalau ada sesuatu perkara yang dapat membuatku bahagia, maka anugerahkanlah kepada hamba. Kemudian ia berdoa dengan keras, "Ya Allah, hubunganku denganmu yang selama ini tersembunyi telah diketahui oleh makhlukmu. Sekarang ambillah aku." Setelah berkata demikian, ia menjerit keras lalu ia meninggal dunia. Demikian pembaca taklim. Marilah kita senantiasa selalu membaca taklim-taklim di rumah-rumah, di masjid-masjid. Semoga kita bisa melaksanakan, mengamalkan dan menyampaikan ke umat seluruh alam insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.